Ya, halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara Product of Week hari ini, 8 Juni 2022. Dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Kohler, yaitu Statement and Anthem Showering Collection. Oke, sekarang kita masuk saja ke dalam sesi Product of Week kita kali ini. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Product of Week kali ini kita sudah kehadiran Kohler, dan di Kohler ini kita akan membahas salah satu produk unggulannya, yaitu Statement and Anthem Showering Collection. Dan seperti biasa di Product of Week kita juga kehadiran profesional reviewer yang akan membantu kita mendampingi perwakilan Kohler nanti, yaitu di sini kita sudah kehadiran Mas Deka dari Alstek Topis. Selamat siang Mas Deka. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Mas Deka sudah membantu kita. Siap, sama Mas. Oke, dan juga di sini juga saya akan menyapa teman-teman. Tadi sudah melihat flyer yang sudah saya tampilkan. Di sini kita kehadiran Pak Albert sebagai perwakilan dari Kohler, dan juga ada Pak Ifar di sini juga yang mewakili Kohler. Selamat siang Pak Albert dan Pak Ifar. Ya, siang Pak. Siang semuanya. Selamat siang Pak Bayu, selamat siang Bapak Ibu. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu untuk Pak Albert langsung saja memperkenalkan diri dan juga bisa share mengenai Kohler dan langsung ke pembahasan. Oh, mungkin tambahan dari saya bagi teman-teman dan Bapak Ibu, nanti pada saat sesi acara berlangsung silahkan memberikan pertanyaan, tapi sementara bisa dilakukan di kolom chat, nanti akan kita bacakan setelah diskusi berlangsung. Selamat siang untuk Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Albert dari Kohler Indonesia. Saya kebetulan dengan Pak Ifar. Pak Ifar ini produk spesialis untuk kategori faucet gitu. Nah, hari ini kita dikasih kesempatan nih sama Katalog Pro untuk memperkenalkan produk. Sebenarnya ini kita bilang nih produk baru untuk showering di line up-nya Kohler gitu. Jadi ini untuk pertama kalinya mungkin Bapak Ibu melihat secara soft launching di Katalog Pro ini gitu. Jadi di mana-mana belum pernah lihat produk ini. Jadi baru hari ini kita perkenalkan gitu. Wah, thank you Pak Albert. Jadi tempat kita tempat pertama nih ya. Jadi di tempat lain belum ada yang dengar ini ya, berarti ya Pak? Belum. Okay. Jadi baru kali ini yang kita perkenalkan dan direview pula. Oke. Wah, ini akan seru nih. Oke, mungkin saya mau sedikit aja ya memperkenalkan Kohler itu apa sih. Mungkin kebetulan dari teman-teman mungkin belum tahu Kohler itu bergerak apa aja sih produknya, terus Kohler itu dari mana. Mungkin saya akan share sedikit mengenai company profile-nya Kohler. The story of Kohler unfolds across 4 generations. It's an entrepreneur and drive, and a human story of lifting one another to a more gracious life. It begins in 1873 with John Michael Kohler, a first-generation immigrant. John Michael enamels an iron trough and stands it on 4 feet, affording his customers a basic human dignity with Kohler's first bathtub. Cast iron tubs lead to toilets, sinks, and faucets, and Kohler Company is born. Each generation reimagines and expands our understanding of gracious living, inviting more voices, diverse voices, to participate. As we shine a light forward for architects and designers from LA to Shanghai, with smart, intuitive kitchen and bath products. As we operate one of the largest power businesses in the world, building small engines and clean power, along with residential, marine, and industrial generators for some of the world's largest data centers. As we invite our guests to experience the height of gracious living at our resorts and wellness destinations, home to 6 golf majors and the 2020 Ryder Cup. And as we choose to believe in better, investing in renewable energy, innovating for good, and striving to make safe water for all a reality. Little did John Michael know his ideas would help ignite a century of company progress, revolutionize the home, and that Kohler, a maker of products, would become a maker of experiences. Today, over 30,000 strong, we carry the torch of passion and ingenuity, sparking new chapters of discovery and lighting the path forward for generations to come. Oke, jadi itu tadi sekilas mengenai Kohler. Jadi Kohler itu sebenarnya perusahaan sanitary yang paling tua di dunia. Jadi pertama kali itu 1873 ini perusahaan didirikan.
dan pertama kali menciptakan cast iron bathtub. Jadi memang core-nya itu untuk Kohler itu cast iron bathtub pertama kali. Dan kalau misalnya Kohler, kalau teman-teman bilang wah ini dari Jerman gitu, bukan ya? Ini Kohler itu dari Amerika. Gitu. Wah, baru tahu tuh, Pak. Baru tahu ya. Nah, Akhirnya ya Mas Deka ya. Iya. Tahu ya. Nah, terus jadi Kohler itu ada satu tagline namanya Gracious Living. Gracious Living itu maksudnya jadi produk-produk yang Kohler jual, Kohler ciptakan itu bisa memberikan benefit ke kehidupan yang lebih baik ke konsumen yang menggunakan Kohler gitu. Nah, sekilas Kohler sekarang ini ada sekitar 38.000 karyawan seluruh dunia, dan di bawahnya Kohler itu ada 30 lebih sub-brand dan 50 lebih pabrik gitu. Nah, ini adalah distribusi di Indonesia. Jadi kita ada beberapa showroom di seluruh Indonesia, di Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, Batam, dan Medan. Dan kedepannya Kohler akan terus ekspansi. Gitu. Jadi kita punya footprint sampai 5 tahun ke depan itu kita akan expand ke seluruh Indonesia gitu. Dan nantinya di Jakarta ada namanya satu Kohler Experience Center. Jadi ini adalah showroom punya Kohler sendiri yang memberikan experience. Nanti kalau misalnya udah launching, udah grand opening, sebentar lagi kita mau grand opening di Jakarta, Kohler Experience Center. Ini mungkin teman-teman bisa datang, bisa lihat-lihat produk Kohler dan bisa mencobanya gitu. Jadi benar-benar kita di showroom itu jadi kita kasih experience biar teman-teman bisa coba produk-produk Kohler gitu. Nah, satu Sangat lagi ditunggu ya. Ya, nanti Kita semua diundang ya Mas. pasti. Nah, terus untuk pabrik Kohler juga ada pabrik Indonesia. Ini ada lokasinya di Delta Mas. Ini produksi saat ini baru produksi untuk terus Cina kayak toilet dan wastafel gitu. Ini cukup besar dan mesinnya juga lumayan canggih lah gitu. Nah, ini beberapa benefit lah. Jadi kita produk-produknya ada smart produk juga yang memberikan kemudahan untuk pengguna, self expression dari beberapa pilihan finishes. Kita ada 15 finishes yang bisa membuat memberikan kebebasan dan ekspresi untuk para desainer dan arsitek gitu. Hygiene juga saat ini juga concern dengan hygiene karena COVID. Ini juga ada kita produk-produk yang mengunggulkan hygiene. Lalu untuk desain dan performance juga salah satu yang ada di produk Kohler gitu. Mungkin itu sekilas mengenai Kohler ya. Sekarang kita boleh masuk ya ke produk baru kita namanya Statement and Anthem. Nah, ini salah satu line up showering terbaru dari Kohler gitu. Nah, untuk Statement and Anthem ini kita mendapatkan beberapa penghargaan. Ada 2 penghargaan. Yang pertama IF Design Award 2022 dan satu lagi ini NYC X Design. Jadi ini untuk mengapresiasi produk Statement and Anthem ini dalam hal desain dan fungsi. Gitu. Kelihatan mewah sih Pak. Ini untuk desainnya ya. Benar ya, patut lah gitu dapat winner juga gitu. Iya, terima kasih. Keren sih. Oke. Nah, ini saya ada video sebelum saya masuk ke lebih detail. Saya mau kasih video sekilas apa itu Statement and Anthem sebelum saya masuk ke slide berikutnya.
masuk ya ke produknya. Jadi statement and anthem ini adalah dua kategori produk yang berbeda, tapi satu kesatuan. Jadi statement itu adalah fittingsnya dan anthem itu adalah valve-nya gitu. Nah, untuk statement and anthem ini kalau tadi di video di awal itu ada tulisan Global Showering Collection. Nah, maksudnya apa sih? Jadi Global Showering Collection ini produk ini jadi dibuat, didesain itu untuk dijual secara global. Jadi bukan hanya Asia aja, bukan Eropa atau negara lain, tapi di seluruh global, dijual secara global. Jadi memang secara desain, secara fungsi itu dilihat bagaimana produk ini bisa digunakan untuk semua negara gitu. Nah, yang pertama kalau bisa kita lihat di sini slide pertama ini form in focus, maksudnya ini secara desain ya. Secara desain ini statement and anthem ini koleksinya bertemakan minimalis modern. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya biar dia bisa menyatu dengan desain dari interior lain gitu, misalnya jadi ngeblended dengan misalnya kamar mandi dengan ruang tidur, itu bisa ngeblended gitu. Nah, fit in semua gaya desain ya Pak ya. Betul. Berarti yang mau minimalis atau klasik itu juga masuk nih, saya lihat kayaknya. Ya betul. Jadi memang desainnya itu memang bisa fit in ke semua gaya desain yang dari end user seperti itu. Kalau dilihat bentuknya juga nggak lifetime juga gitu. Ya betul. Nah ini secara desainnya. Lalu tidak hanya desain tapi juga fokus kepada fungsinya. Jadi ada beberapa line up di statement and anthem ini yang memang diciptakan untuk berfokus pada fungsi. Misalnya kayak shower head-nya kita punya beberapa varian fungsi spray, lalu untuk valve-nya ini kita punya ada digital dan mechanical gitu. Jadi dan juga ini semua fittings-nya ini bisa dikombinasikan mix and match sesuai dengan kemauan dari end user, misalnya desainer atau arsitek seperti itu. Ya. Pak Albert, Mas Deka sih jadi mau ada tanggapan sedikit ya. Tadi Pak Albert sempat bilang statement dan ini dibuat untuk memenuhi pasar global sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita pesan ini, mau itu kita pesan di Indonesia ataupun pesan dari Singapura lah ya misalnya, itu spesifikasi, bentuk, semuanya akan sama ya Pak? Ya. Ya betul, akan sama dan memang untuk ukuran itu ngikutin standar yang ada di standar global Pak gitu. Jadi misalnya seperti ukuran fittingsnya segala macam itu ngikutin standar gitu Pak. Oke. Berarti nggak akan ada dibeda-bedain ya? Ini kalau buat negara maju misalnya lebih canggih gitu. Nggak gitu ya Pak? Keren. Itu pasti memudahkan juga kalau cari spare part sih Mas Bayu sih. Pasti kan kalau butuh spare part jadinya lebih mudah juga deh. Ya, gitu. Jadi memang ini dibuat secara global dan pasti kan kita juga punya base regional ya gitu. Itu memang untuk distribusinya melalui itu. Gitu. Menarik. Saya Pak Albert. Ya. Dan fungsi itu sama semua. Ini diproduksi di mana sih Pak? Ya. Untuk produknya ini gitu ya? Jadi kalau statement fittings ini kita produksi di China, untuk digital valve-nya itu di UK. Oh, berbeda ya? Berbeda. Jauh ya gitu, lumayan. Oke. Ya. Oke, ini saya lanjut ya. Ini beberapa contoh pengaplikasian di kamar mandi. Ini kalau kita lihat, ini ada body spray, ada head shower, terus bisa dicampur dengan beberapa fitting seperti hand shower, itu bisa dicampur. Jadi maksudnya dari statement and anthem ini biar bisa memberikan kebebasan kepada arsitek, desainer, end user untuk penempatan dan fungsi yang diinginkan. Gitu. Misalnya kita hanya butuh body spray hanya 2 titik gitu, itu nggak masalah. Dan mau taruh untuk di kaki, di pinggang. Terus misalnya untuk head shower yang wall mount ini mau taruh di sebelah kanan itu nggak masalah. Jadi konfigurasinya ini benar-benar bebas gitu. Oke.
Ya, dan ini juga beberapa aplikasi lain yang sebelah kiri ini kita menggunakan body spray yang bulat, lalu yang sebelah kanan ini namanya yang ojong ini Vichy body spray, ini fungsinya untuk massage. Dan sebelah kanan ini kalau misalnya tidak mau ada konfigurasi konsil sendiri-sendiri, ini bisa pakai expose bed and shower dicampur sama wall-mount head shower, ini bisa juga gitu. Itu Jadi, Pak, untuk bedanya yang bulat dan yang pipih, tadi itu apa ya, Vichy ya namanya? Ya, Vichy. Itu apa tuh Pak? Yang bedain, kenapa harus dibedain? Gimana cara fungsinya tuh, kapan kita perlu pakai yang pipih dan kapan kita perlu yang bulat gitu? Oke. Nanti untuk detailnya saya akan jelaskan per masing-masing produk dari statement ini. Tapi untuk menjawab, jadi perbedaannya hanya di desain, gitu ya, di desain dan jangkauan air. Kalau yang round ini jangkauan airnya lebih sedikit dibandingin yang Vichy, gitu. Nah, biasanya kalau konfigurasi yang banyak dipilih orang itu, misalnya yang round ini dibuat 2 sejajar, gitu, 2 sejajar. Untuk jangkauannya mungkin bisa sama si Vichy body spray yang di tengah gitu. Jadi hanya desain aja gitu. Dan misalnya kalau yang Vichy body spray ini kan bentuknya horizontal, mau dipasang vertikal biar bisa kena ke apa ya, tulang punggung kita secara rata gitu ya kan, vertikal itu bisa juga. Jadi benar-benar ini dikasih kebebasan ke end user pengennya kayak gimana itu secara fungsi dan penempatannya gitu. Berarti itu secara ukuran literan air yang keluar juga berbeda ya Pak, antara yang bulat dan yang Vichy itu? Berbeda. Itu kira-kira berapa ya per menitnya, berapa liter gitu? Itu sebentar ya, saya tanya kepada produk spesialis saya. Silakan Pak Ifar. Dan di sini juga sudah kehadiran Pak Ifar. Mungkin Pak Ifar, silakan Pak Ifar. Itu ukurannya kira-kira untuk masing-masing fittingsnya yang merdeka itu 2,5 galon per second ya. Jadi memang flow rate-nya beda-beda dari masing-masing fittings, tapi saya nggak bisa hafalin satu-satu karena banyak banget nih konfigurasinya. Jadi ada yang flow rate-nya memang beda-beda. Tapi kalau untuk coverage ya, itu memang beda antara yang round sama yang Vichy. Kalau yang bulat itu memang lebih sedikit coverage-nya dibandingkan sama yang jong. Kalau untuk flow rate kita datanya lengkap semua. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan bisa langsung masuk di website Kohler kita, atau nanti kedepannya nanti kita akan listing di Katalog Pro mungkin ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat dari situ speknya masing-masing, flow rate-nya lengkap ada di situ. Oke, berarti itu juga dari tekanan juga berbeda ya Pak ya? Tekanan yang harus dihasilkan? Requirement-nya dari kita 3-5 bar maksimum. Oke. 3-5 bar water pressure untuk menjalankan semua konfigurasinya. Jadi minimum pressure itu di 3 bar, maksimumnya di 5 bar. Oke, itu berarti butuh booster khusus nggak sih Pak untuk menjalankan ini? Butuh booster khusus, butuh ya, karena kalau misalnya hanya mengandalkan gravitasi dari torrent gitu ya, itu nggak akan kuat, karena ada beberapa spray function yang butuh pressure yang kuat gitu. Karena kayak yang body spray itu Pak Albert tadi sempat jelasin kalau dia spray function itu di massage ya, jadi dia ada kayak dancing waternya gitu, nanti bisa dilihat di slide bagian belakang. Nah itu dia memang butuh water pressure yang sesuai dengan spesifikasinya gitu. Jadi kalau hanya mengandalkan gravitasi kayaknya nggak akan cukup untuk menggerakkan si fungsi body massage-nya gitu. Terus juga kalau misalnya air yang keluar dari si head shower juga nggak akan bagus gitu. Iya betul. Sama satu lagi nih Pak, bisa nggak yang bulat itu di-combine sama yang pipih gitu? Kan ini kalau dilihat terpisah ya gitu. Jadi mungkin yang atasnya bulat 2, yang bawahnya pipih gitu. Bisa, kalau misalnya itu benar-benar kita kasih kebebasan kayak tadi Pak Albert udah jelasin. Okay. Kalau mau yang lonjong dikombinasi sama yang round itu nggak ada masalah sama sekali. Kalau misalnya ngeliat di gambar itu memang mix and match-nya yang sebelah kiri itu bulat semua ya, dari head shower bulat, hand shower bulat, terus body shower itu bulat. Tapi kalau misalnya preferensinya memang nanti di mix gitu ya, itu juga nggak ada masalah dan bisa gitu. Jadi benar-benar ngasih kebebasan buat teman-teman desainer, arsitek atau customer kalau misalnya mau mix and match ya, itu benar-benar bebas banget. Wah, keren. Berarti tadi saya pengen kasih tanggapan juga, kalau tekanannya di bawah 3, minimal di bawah 3 bar itu Pak, itu fungsi air menariknya itu nggak akan keluar ya Pak? Ya, nggak akan keluar bagus gitu ya, mungkin keluar ya, cuma yang harusnya dia bisa nyemprot jauh gitu ya, itu jadi lemah gitu keluarnya. Terus kalau misalnya mungkin nanti yang atasnya keluar kenceng, yang bawahnya nggak keluar gitu kan. Kalau shower. Terus kalau misalnya ini harusnya bisa jalan bareng gitu ya, si head shower sama body shower, tapi kalau misalnya tekanan kurang nanti mungkin keluarnya hanya dari atas gitu.
Oke. Gitu sih. Baik, wah menarik nih. Jadi bisa bebas kita mengekspresikan nih Mas Deka nih. Mau Iya, yang betul. putih, mau yang taruhnya di kanan kiri misalnya gitu. Iya, betul. Nggak sejajar juga bisa kayaknya tuh. Iya. Oke, Pak Albert, silakan dilanjutkan Pak. Oke. Tadi masalah konfigurasi ya. Nah ini untuk pilihan warna. Jadi kan untuk pilihan warna ini juga kita kasih beberapa opsi yang menjadi pilihan, yaitu ada 4 buah finishing. Yang pertama ini tuh MB, BL, BN, dan CP. Nanti kedepannya ada beberapa warna yang akan masuk. Gitu. Jadi secara line up ini ada total sekitar 7. Gitu. Yang baru dipasarkan 4 gitu, karena melihat tren dari sekarang ini warna ini yang menjadi banyak pilihan gitu. Banyak diminati ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya kita mau ada pilihan warna tertentu secara customize, itu kira-kira butuh quantity berapa ya Pak minimal? Apakah maksudnya bisa diakomodir atau tidak gitu? Juga jika bisa itu diakomodir itu berapa quantity yang minimal diperlukan gitu? Dan mungkin ada nggak kasusnya Pak yang sampai ada terus akhirnya nunggu berapa lama sih kira-kira? Apalagi ini kan dari Cina dan satu lagi dari UK kan. Nah, ini untuk custom sebenarnya ini case by case ya. Jadi kalau misalnya ada satu project yang membutuhkan warna tertentu, itu kita bisa custom gitu. Tapi memang ada minimal quantity gitu, karena ini kan memang kalau custom itu kan khusus diproduksi untuk warna itu sendiri gitu kan. Pasti ada minimum ordernya gitu. Kalau untuk quantity-nya itu belum bisa kita share. Gitu. Tapi kalau ada kebutuhan itu nggak apa-apa diinfokan aja ke kita kebutuhannya seperti apa, nanti kita coba bicarakan gitu. Oke. Berarti siap diakomodir ya Pak ya? Bisa. Gitu, Nah nanti berarti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dan Mas Deka mungkin boleh catat nomornya Pak Albert sama Ivar nih habis acara nih. Oke. Nah ini adalah line up dari statement and anthem gitu ya. Jadi kalau dilihat ini untuk yang sebelah kiri ini shower head single function gitu, satu keluaran. Yang sebelah tengah ini adalah shower head dual function. Jadi dalam satu shower head ada 2 fungsi, 2 outlet gitu. Dan untuk bentuknya ada yang bulat, ada yang lonjong. Lalu yang sebelah kanan ini shower head, dia sama, ada yang bulat, ada yang lonjong. Dan ini ada multi function spray yang diakses secara mechanical gitu. Jadi nggak butuh valve gitu. Jadi hanya butuh satu valve aja. Tapi kalau yang tengah yang shower head ini kita butuh 2 outlet gitu. Lalu yang ini namanya open rain head. Jadi ini airnya akan turun dari pipa ini masuk ke dalam wadah. Nanti airnya akan jatuh seperti air hujan gitu. Jadi dia mengikuti gravitasi lah gitu. Jadi tetesannya itu berbeda dengan yang disemprot gitu. Nah, ada juga konfigurasi wall mount yang menempel di dinding. Lalu 2 ini shower head, ini namanya hand shower. Yang tengah ini kita namakan iconic hand shower. Jadi dua-duanya ini adalah iconic dari si statement. Ini hand shower dua-duanya. Lalu untuk body spray ada yang bentuknya round, ada yang bentuknya oval seperti itu. Lalu untuk valve-nya atau si anthem ini ada 2 pilihan, mau yang digital atau mau yang mechanical seperti itu. Nanti untuk masing-masing ini kita coba bedah satu-satu. Nanti juga ada videonya bentuk spraynya seperti apa sih gitu. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini shower head single function. Ini ada 2 bentuk dan juga ukurannya juga variasi ini. Ada dari 10 in, ada yang 8 inch. Nah, ini hanya satu fungsi dan juga satu spray ya. Ini namanya kita katalis. Nah, untuk yang shower head dual function, jadi ini membutuhkan 2 outlet. Kalau bisa dilihat di sini, ini ada 2 fungsi spray yang berbeda. Jadi kalau yang bulat-bulat ini namanya deep massage. Jadi air yang keluar dari shower head ini seperti dancing gitu. Jadi fungsinya untuk massage. Lalu yang pipih ini kita namakan ribbon gitu. Nanti perbedaannya seperti apa nanti ada videonya gitu.
Nah, ini yang tadi kita share yang mengenai iconic open rain. Jadi air turun ke bawah, lalu masuk ke wadah. Tetesan air ini nanti akan jatuh ke gravitasi lah. Jadi air yang keluar itu bulat-bulat. Kalau kita lihat secara kasat mata gitu, itu airnya bulat-bulat jatuh, enak masuk ke kena badan, enak. Kayak hujan ya Pak ya? Kayak hujan, betul. Ini kalau kayak gini Pak, apakah ada kemungkinan buat akhirnya airnya meluap gitu dari sebelah kanan kiri sisi gitu? Nah, jadi ini kalau bisa dilihat di sini ada kayak join ya, ada join. Nah ini bisa, jadi dia bisa memfilter air yang kira-kira ini bisa masuk ke dalam wadah ini biar nggak luber gitu Pak. Oh, dikecilin gitu ya? Ya, dan juga ini bahannya semua ini terbuat dari brass. Gitu, jadi bukan metal. Kalau yang bulat dan fittingsnya ini bahannya kita dari brass, dan memang dari wadahnya ini kita dibuat kalau misalnya airnya mati, nggak akan ada air yang tersisa. Mungkin ada sedikit tapi minimal, untuk meminimal air yang terendam terjebak di sini gitu. Oke, ini untuk produk-produknya yang tadi disebutkan tuh gimana ya Pak cara perawatannya agar mungkin long lasting gitu ya? Nah, ada perawatan khusus nggak sih Pak? Kalau untuk perawatan khusus pasti dari semua produk ya, bukan hanya Kohler, misalnya produk sanitary gitu, itu pasti ada yang berhubungan dengan air, apalagi kalau misalnya kita tinggal di air yang jelek gitu ya. Nah, kita selalu pasti edukasi ke customer untuk perawatan yang mudah gitu. Jadi biasanya tuh kita sarankan menggunakan 50% air cuka dan air biasa gitu, dan itu untuk kita lap gitu. Nah, untuk finishingnya ini kita punya namanya PVD gitu ya. PVD itu kita berikan garansi limited lifetime gitu. Jadi jadi kalau misalnya finishingnya warnanya berubah, terus misalnya ada korosi atau gimana, itu bisa langsung klaim ke kita, itu akan diganti gitu. Itu mau yang matte ataupun yang glossy, Pak Albert? Ya, jadi semua warna kecuali yang CP. Gitu. Nah, jadi kalau tadi kan ada 4 warna ya, jadi yang bisa memiliki lifetime warranty itu CP, BL, 2MB, sama BN gitu. Oh, CP itu yang polish ya maksudnya Pak? Kalau itu nggak dapat limited warranty, jadi yang finishing benar-benar yang finishing warna. Gitu. Wow. Ngomongin garansi, saya jadi pengen tahu nih, garansi yang ditawarkan emang apa aja sih Pak? Ya, jadi garansi yang bisa kita berikan itu yang memang bukan kesalahan dari produk gitu. Misalnya kalau produknya jatuh gitu ya, nah itu nggak bisa diklaim. Tapi kalau misalnya memang produk defect itu bisa. Oke. Dan itu bisa diklaimnya dengan gampang ya Pak ya? Bisa, dan kebetulan Kohler itu punya satu hotline number yang untuk bisa konsultasi, nanya barang, atau mungkin klaim garansi, itu bisa lewat situ. Ya, apalagi khusus untuk health statement dan anthem ini ya Pak, pasti ada servis khusus nih kayaknya. Oke, mungkin saya ingetin lagi ke teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan, tapi sementara dituliskan dulu di kolom chat ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan Pak Albert. Pak, saya boleh jadi ada pertanyaan sekali lagi, sedikit lagi yang di open rain nih Pak. Boleh. Open rain head. Nah ini untuk penadahnya itu diameternya tuh hanya satu atau mungkin ada diameter yang lain gitu Pak? Maksudnya mungkin ada yang pengen orang lebih luas nih airnya gitu. Iya, hanya satu ukuran Pak. Oke. Berapa meter? Berapa diameternya Pak? 10 inch. 10 inch ya, masih cukup lah ya. 10 inch betul, hanya satu ukuran. Ini salah satu iconic collection lah. Gitu. Menarik nih soalnya nih, kayaknya beda aja gitu ya, kayak merasa mungkin air hujan beneran gitu pas mandi. Iya, ini kalau kita lihat, ini kalau misalnya dilihat line up showering dengan open rain baru ini sih Pak. Iya. Iya betul. Yang ada di market saat ini ya. Oke. Ya, silakan Pak Albert. Saya jadi mau tanya lagi tuh mengenai ini Pak, kalau produk ini airnya kan kita ada beberapa mungkin penempatan lokasi yang pH-nya cukup tinggi gitu ya, itu aman Pak
terhadap semua gitu ya. Ya dibilang lah mungkin asamnya terlalu tinggi atau lain sebagainya gitu. Iya. Atau ada daerah-daerah tingkatan tertentu yang akhirnya ini nggak bisa nih kalau di situ, jadinya akhirnya garansinya Sayang. batal gitu atau gimana gitu. Gini sih Pak, kalau kita ngomong pH air gitu ya, itu pasti akan efek untuk semua produk lah, kayak kalau kita bilang ya gitu, karena memang karena kualitas airnya gitu. Tapi kalau yang bisa kita share mengenai produk Kohler, jadi sebenarnya kita sebelum kita launching produk itu kita selalu ada beberapa standarisasi gitu ya. Misalnya kayak salt spray test. Nah, semua produk-produk faucet Kohler itu sudah 2 kali di atas standar industri gitu. Wow. Gitu. Tapi kalau misalnya karena pengaruh dari kualitas air dan kita pakai setiap hari, itu pasti ada efeknya Pak. Gitu. Untuk semua mungkin kita bilang semua brand, semua produk itu pasti ada efeknya gitu. Gitu. Tapi mungkin berapa lamanya lifetime-nya itu yang mungkin berbeda gitu. Tapi kalau misalnya efek pasti ada gitu. Setidaknya 2 kali lipat terproteksinya apa ya tadi? Ya, dibandingkan yang pasaran. Nah, jadi kalau standarnya Kohler itu 2 kali di atas industri untuk salt spray test. Jadi untuk korosi, lalu untuk faucetnya itu dia buka tutupnya valve-nya itu diuji juga 2 kali di atas standar industri gitu. Ya. Ada harga, ada kualitas, Mas Bayu. Nah ini nih. Gitu ya. Iya. Oke, nah ini kita masuk ke hand shower. Hand shower ini kita punya 2 bentuk, yang bulat sama yang oblong. Jadi kalau oblong itu selalu yang lonjong ya, kita namakan oblong gitu. Nah, untuk hand shower ini ada 3 fungsi spray yang bisa kita pilih dengan mechanical gitu. Jadi ada pilihannya katalis, dip, sama cloud. Nanti untuk perbedaannya seperti apa, nanti kita mungkin lebih jelasnya kita lihat di video gitu. Lalu ini juga iconic hand shower. Jadi untuk aplikasinya seperti ini. Wah. Gitu. Jadi ini memang menggantung gini ya Pak ya? Memang begini. Jadi makanya kita namain iconic hand shower gitu. Jadi ini memang menyatu sama hand shower. Lalu di sini menggantung untuk hand showernya gitu. Memang ini unik sih gitu. Jadi ini juga kalau kemarin kita juga sempat show ke distributor itu ya cukup diapresiasi dalam bentuk desainnya, karena nggak lazim lah gitu. Tapi itu nggak mengganggu aktivitas mandi kan Pak ya? Enggak. Aman Ini ya? Ini kayaknya bagi teman-teman yang punya hobi nyanyi di kamar mandi, ini akan ini nih. Berfungsi banget nih ya, sambil nyanyi-nyanyi sambil megang kayak mic gitu ya. Memang bentuknya seperti mikrofon ya jadinya. Iya. Tapi itu nggak ada tempat khusus gitu Pak, jadi akhirnya emang nggak disediain ya, nggak ada ya? Memang ini dia menjuntai seperti ini Pak, jadi nggak ada breaker. Jadi memang secara konsep desain ya seperti ini. Itu bahan dari pipanya apa tuh Pak? Fleksibel kan yang jelas kan? Nah itu nggak ada lendutan atau apa, makin lama makin manjang mungkin Pak gitu? Enggak. Aman ya? Dia fleksibel bos. Oke. Gitu. Nah, lalu ini juga iconic hand shower yang biasanya kalau yang kita temuin, terus juga yang kalau kita lihat sebelum-sebelumnya hand shower itu kan bentuknya rada besar ya. Nah, ini iconic hand shower yang memang bentuknya seperti jet spray gitu. Tapi kalau secara fungsi untuk kita mandi, ini nggak mengurangi fungsinya gitu. Malah ada 3 fungsi dari si hand shower ini. Jadi yang pertama, karena dia bentuknya kecil ya, jadi untuk tekanan airnya pasti kan rada kencang gitu ya. Jadi itu ada fungsi juga buat massage gitu. Tapi kalau kena ke badan itu nggak sakit karena katalis air. Jadi katalis air itu air yang keluar dari hand shower ini bercampur dengan udara. Jadi air yang keluar itu tuh bulat-bulat gitu. Jadi kalau kena ke badan itu nggak sakit. Sama kalau misalnya kalau kita cuci muka itu juga nggak pengap gitu. Iya. Ini untuk yang wall mount, ini juga ada 3 fungsi spray yang difungsikan dengan mechanical.
Talis, Cloud, sama Deep Massage. Itu bisa double fungsi nggak sih Pak? Akhirnya keluarnya Berbarengan gitu iya ya? barengan gitu tiga-tiganya. Kalau yang untuk multifunction ini Pak, yang dioperasikan secara manual ini hanya bisa satu-satu Pak. Oh. Jadi kita pilih nih dari 3 fungsi ini, kita pilih salah satu, kita tekan gitu. Oh ditekan ya. Jadi Nggak bisa 2 ya langsung ya. nggak bisa, kecuali kalau yang pakai valve Pak. Yang Gitu. puff. Nah, kalau yang pakai valve itu nanti dioperasikan pakai user interface-nya. Mungkin nanti di belakang saya coba. Iya. Saya mungkin kasih solusi sedikit bantu Pak Albert, Mas Deka. Bisa 3-tiganya, tapi shower head-nya ada 3 berarti Pak. Nah, berarti ya, bisa 3-tiganya itu, nanti bisa keluar tuh nanti. Nah ini pun ada produknya nih Pak. Silakan. Ada produknya nih, ini jadi pilihannya di sini. Gitu. Pak mungkin ya. boleh nonaktifkan background-nya dulu Pak. Tadi kurang kelihatan Pak pada saat dia kasih lihat produknya seperti apa. Saya rada gaptek pakai Zoom nih. Saya nggak kelihatan muka saya. Ini. Ini. Oke. Ini. Oke, nah ini bisa dilihat sedikit. Dan ini kalau bisa dilihat ini semua rubber. Jadi kalau tadi nanya untuk perawatan atau gimana ya, ini bentuknya rubber, jadi gampang dibersihin. Sama kalau misalnya kalau ada yang nyangkut-nyangkut tuh tinggal digini-gini aja, ini bisa bersih. Nah, ini warna 2MB. Oke. Lalu ini yang dan cara pencetannya juga kayak berasa gitu ya, maksudnya berasa pencet gitu kayaknya. Jadi memang kalau mechanical ini berasa pencet. Iya. Ini Ini enggak. Ini BL tadi yang untuk di wall mount. Mudah ya mencetnya ya Pak ya. Kan ada beberapa mungkin yang diputer tuh Pak, itu biasanya agak kesulitan tuh lama-lama. Ya, ini Dol, biasanya jadi dol ya Mas. Iya betul. Ya, gitu. Oke, next ini untuk yang body shower, ini ada yang bulat, lalu ada yang Vichy. Ini kalau dilihat secara pancuran airnya, secara fungsi sebenarnya sama untuk massage, tapi untuk jangkauan airnya berbeda. Itu jarak yang direkomendasikan berapa tuh Pak? Biasanya? Jarak yang direkomendasikan ya? Sekitar 2 meter Pak. 2 meter apa itu Pak? Maksudnya untuk luas kamar mandi ya? Bukan, jadi per jarak antara si Vichy yang satu dan Vichy yang lain atau yang bulat gitu. Oke, jadi sebenarnya ini fungsinya ini kan untuk massage di bagian punggung, pinggang, dan biasanya itu kalau nggak paha atau nggak betis gitu Pak ya. Nah ini tinggal disesuaikan aja, jadi benar-benar ini kita bebasin ke customer gitu. Tergantung user berarti ya, disesuaikan dengan usernya ya. Jadi nggak ada bakunya ini harus tingginya berapa, itu nggak. Jadi benar-benar ini applicable ke customer gitu. Iya betul. Misalnya juga kalau produknya personal banget ya Pak. Jadi misalnya yang bisa mengikuti dari struktur tubuhnya si customer gitu ya. Apalagi khususnya dari tinggi badan gitu. Jadi penempatannya, terus juga jaraknya itu juga personal gitu, bisa mengikuti dari si customer maunya seperti apa. Seperti itu ya Pak Albert ya. Ya betul. Oke. Gitu. Untuk jadi nggak ada bakunya harus tinggi berapa, itu tinggal preference dari customer aja gitu. Mulai tadi saya sempat info kalau yang CVG ini kan ini dipasang secara horizontal ya, tapi kalau misalnya mau dibuat vertikal ini nggak masalah gitu. Nah kalau buat vertikal itu mungkin saya kepengennya biar bisa semua kena ke tulang punggung saya gitu, itu nggak masalah gitu. Jadi benar-benar disesuaikan aja gitu. Itu batasan visinya berarti hanya 4 ya? Tadi itu ada di betis, di paha, punggung, sama dada ya? Kalau misalnya mau dibuat 2 pun atau 1 pun itu nggak masalah Pak gitu. Jadi misalnya saya pengen cuma di bagian punggung aja gitu, itu hanya butuh 1 gitu, tapi saya pengen semua badan saya kena gitu, itu bisa dipasang 3 gitu Pak. Berapa tuh Pak? Biasanya yang biasanya di order biasanya Pak. Iya. Kalau misalnya kalau untuk yang standar gitu ya, standar itu biasanya sih banyak kan, itu mereka 4 outlet atau 3 outlet mereka cukup Pak gitu. Tapi kalau misalnya yang full bathroom gitu ya, memang dia kebutuhannya pengen lengkap, itu bisa 6 gitu. Wah, itu kayak satu badan. Maksudnya 6 outlet PG itu satu badan.
6 outlet itu maksudnya tiga body spray, terus dua fungsi untuk yang di head shower, sama satu shower gitu. Jadi itu lengkap. Dan kalau kita bisa share untuk outlet yang paling banyak Kohler nih, itu bisa sampai 6. Yang kita ketemu di pasar itu baru sampai 5. Kalau Kohler bisa 6 outlet gitu. Dan pilihannya juga banyak untuk valve-nya, misalnya saya cuma butuh 2 keluaran atau 3 keluaran, itu tersedia. Itu mungkin nanti di next slide saya akan coba bahas untuk masalah valve-nya kan, lebih lengkap. Gitu. Siap. Oke. Lalu ini untuk fittingsnya, jadi bisa dilihat ini bisa dikombinasiin dengan bracket, lalu dengan slide bar, lalu juga bisa dipasang wall mount atau mau ceiling gitu. Dan juga ini ada tersedia untuk tempat sabun di sini. Ini kalau kelihatan dari keeksklusifannya Mas, bedanya dengan produk Kohler biasa selain dari desain, ada lagi nggak sih? Kenapa kita harus memilih ini gitu? Banyak sih Mas. Gitu. Jadi kalau yang tadi yang pertama masalah valve ya. Valve itu kita ada mechanical sama digital. Nah, fungsinya itu kita bisa pengoperasiannya secara independen. Gitu. Jadi kita untuk misalnya mau keluar outlet 1, outlet 2 itu berbarengan, itu bisa, atau mau semua 6 outlet keluar itu bisa dioperasikan secara independen. Lalu untuk temperaturnya ini untuk yang digital kita bisa dual zone. Jadi misalnya temperatur untuk shower head mau berapa derajat, untuk body spray mau berapa derajat, itu bisa disetting secara berbeda, jadi dual zone. Gitu. Terus juga pilihan warna dan desain ini juga kita kalau kita bisa bilang lebih cantik dan minimalis. Berarti kalau yang produk Kohler lain agak terbatas gitu ya Pak ya? Nggak sebebas itu ya? Maksudnya produk Kohler lain ini kalau kita ngomongin untuk yang konsil ya. Kalau konsil itu kalau misalnya yang untuk GCS ini kan kita bisa sampai 6 outlet, tapi kita juga punya yang memang standar yang pakai trim, pakai divider. Itu kita tetap ada gitu. Dan kalau divider itu kan kita nggak butuh valve yang banyak gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin GCS dengan shower lineup yang Kohler punya, GCS ini ya kita kasih kebebasan untuk pengaplikasian penempatannya, terus juga fungsinya spraynya juga banyak, ukurannya banyak, warnanya banyak gitu. Terus juga untuk user interface-nya, valve-nya itu ada yang digital, ada yang mechanical, itu jadi banyak pilihannya. Lebih lengkap ya. Wah. Lebih lengkap. Saya jadi gak sabar mau dengerin yang anthem-nya nih. Nah ini matrix dari masing-masing produknya Kohler, ada fungsi apa aja sih gitu ya. Nah ini mungkin kita bisa lihat di sini untuk yang head shower, katalis. Ini yang untuk wall mount, ini bentuk spraynya seperti apa kita lihat. Nah, itu head shower dengan satu fungsi. Gitu. Kalau kita namain tadi katalis ya. Katalis itu tadi kalau saya sempat share. Jadi air yang keluar dari shower itu bercampur dengan udara. Jadi bentuknya bulat-bulat gitu. Jadi kalau kena badan itu nggak sakit. Terus juga kalau misalnya kita lagi keramas, lagi kena muka, itu kita nggak pengap juga. Gitu. Jadi walaupun tekanannya kencang tapi nggak akan berasa di sakit gitu ya Pak? Nggak tajam-tajam ya, nggak tajam-tajam. Karena air yang keluar itu bentuknya butiran-butiran. Gitu. Wah menarik nih. Ini ya beda ya. Dua ya ini ya. Ini yang dua fungsi. Berbarengan. Oh iya loh, airnya menari yang tengah-tengah ya.
tadi itu head shower dengan 2 fungsi gitu ya. Jadi 2 outlet, dan itu pengoperasiannya bisa masing-masing. Misalnya kita mau pakai yang deep massage saja atau mau katalis saja itu bisa, atau mau dua-duanya keluar itu bisa gitu. Karena dia ada 2 outlet air. Nah, ini yang 2 fungsi juga yang ribbon. Nah, itu sama, itu juga bisa dioperasikan secara sendiri-sendiri. Lalu ini yang body spray, ini yang round, ini yang Vichy. Nah, itu tadi maupun yang bulat atau yang Vichy itu bisa dancing. Itu cuma bedanya secara jangkauannya aja. Sorry saya potong Pak Albert sama Pak Deka. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Panji. Oke, Pertanyaannya itu untuk yang biji rekomendasinya jarak tubuh terhadap posisi dinding atau biji itu berapa meter kalian? Nah itu mungkin kalau bisa dilihat di video tadi, sebenarnya jarak yang direkomendasikan itu mungkin ya sekitar 1 meter gitu ya, 1 meter atau kurang dari 1 meter, atau misalnya kalau memang tekanan airnya nanti sesuai gitu, itu sebenarnya jaraknya bisa lebih dari 1 meter. Tapi nanti yang tergantung dari si end user itu sendiri. Kalau jarak yang direkomendasikan mungkin 1 meter gitu. Oke, terima kasih Pak Iqbal dan terima kasih juga Pak Victor atas pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Victor. Terima kasih Pak. Oke. Nanti kita lanjutnya. Nah, ini yang untuk cloud spray. Favorit saya tuh. Iya. Kalau ke Itu hotel. biasanya buat ini apa, refresh ya. Iya. Enak. Nah, ini yang iconic. Tadi kalau dilihat kan memang bentuknya tidak besar seperti hand shower biasa ya, tapi dengan desain seperti itu bisa dapat tiga fungsi dalam satu spray seperti itu. Nah, ini yang open ray. Wah, ini Yang paling unik. Paling unik. Air hujan ya Pak ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke Entom ya. Entom itu valve dari produk GCS. Jadi ini otaknya yang memfungsikan masing-masing outlet yang ada di statement tadi. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah bentuk visualnya nih dari si Entom. Jadi kalau dilihat, bentuknya minimalis, mudah dimengerti, dan simbol-simbolnya juga kalau kita lihat ini tahu nih, ini kita mau memfungsikan seperti apa gitu. Kalau misalnya contohnya di tengah yang ini berarti kan temperatur. Kalau gambar air ini buat untuk besar kecil air, lalu untuk yang sebelah kanan ini fungsi-fungsi dari outlet. Dan juga ini kalau dilihat desainnya ini modern minimalis ya gitu ya. Dan ini semua LED, dan kalau kita pencet ini ada feedback. Jadi kayak capacitive touch gitu, kalau kita pencet dia ada feedback ke kita. Jadi kita berasa kalau misalnya ini udah aktif atau belum gitu. Oh, ini varian yang digital atau yang analog tadi Pak? Yang digital Pak.
Oh, oke. Ini yang digital gitu. Berarti membutuhkan konsumsi listrik juga ya Pak Albert ya? Betul, Hmm. betul, butuh listrik. Jadi Berapa kalau, tuh Pak kira-kira konsumsi listriknya? ya, jadi ini kalau kita lihat ya, ini ada namanya digital valve. Digital valve ini pilihannya ini ada 4 Pak. Ada 4 outlet, 5 outlet, 2, 3, 5, 6, sorry. 2, 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Ya, jadi pilihan untuk outlet yang digital itu ada 2 outlet, 3 outlet, 4 outlet, sama 6 paling banyak. Dan 6 outlet nih baru corner aja nih yang punya 6 outlet gitu. Nah ini adalah pasangannya. Jadi sebelah kiri ini adalah user interface-nya, yang sebelah kanan ini untuk on off-nya. Gitu. Dan juga ini bisa disetting preset ya Pak ya. Misalnya kita dalam satu rumah itu ada misalnya 4 orang gitu ya. Itu bisa dibuat preset masing-masing. Gitu misalnya preset 1 mau nyala semuanya, preset 2 misalnya mau body spray sama head shower, itu bisa. Jadi bisa dibuat preset gitu. Oh, jadi bisa disetting sesuai dengan personal masing-masing yang pengguna ya Pak? Betul. Gitu. Berarti ini juga pencetannya juga ini menyesuaikan sama tadi ada berapa outlet yang kita punya ya? Betul. Oh, oke. Lalu ya silakan Pak. Tadi kan saya lihat ada yang 6 ya, ini ada yang 3 gitu berarti. Oke. Ini kalau misalnya si outlet yang ini Pak, itu kayak puzzle gitu disambungin atau memang terpisah semua ya? Ini kalau saya butuhnya 5 berarti saya beli yang 6 tutup 1 atau gimana? Atau bisa beli yang 2 sama 3? Enggak ya? Kalau maksudnya outletnya Bapak mau 3 outlet gitu ya? Contohnya, ini kan di sini nggak ada yang 5 nih Pak. Iya. Nah, itu kemungkinan saya pakai outletnya itu yang 6 atau bisa saya punya 2 dan 3? Oh, harus 1 Pak. Harus 1 digital valve. Oh, berarti bukan kayak puzzle gitu ya? Saya pikir kayak puzzle gitu, disatuin. Ya bisa. Betul ya Pak. Oh, berarti kemungkinan Iya betul, 6 tutup 1 ya? Saya tambahin sedikit, kalau untuk pilihan yang digital valve phantom itu kita nggak ada memang untuk konfigurasi 5 keluaran. Jadi saat ini yang kita punya hanya 2, 3, 4, dan 6. Jadi kalau misalnya mau 5 outlet, ya kalau pilihannya memang yang 5 outlet, berarti kita sarankan untuk pakai mechanical valve. Tapi kalau misalnya yang pengen tetap yang digital valve, yaitu memang kita pilihannya hanya 2, 3, 4, dan 6. Kalau misalnya mau 5, nggak bisa digabung 2 sama yang 3, karena nanti dia butuh 1 masing-masing trim. Trim itu yang simpelnya pencetannya inilah gitu. Jadi kalau misalnya mau dipasang 2 sama 3, dia butuh 2 trim gitu. Jadi nanti cost-nya terlalu mahal, terus secara estetika juga ada 2 trim agak jelek gitu ya. Karena kan kalau misalnya dilihat di gambar itu kan dia secara estetika bagus kan, kalau misalnya hanya ada 1 simpel gitu. Jadi kalau misalnya pilihan yang mau 5, misalnya ini kita belum ada yang untuk keluaran 5 di Anthem gitu. Jadi kalau misalnya mau 5, ini pilihannya yang mechanical valve gitu. Oke. Nah, saya jadi ada tambahan pertanyaan ya, mungkin Pak Ifar atau Pak Albert juga bisa jawab. Jadi penempatan valve-nya ini disarankan di balik tembok gitu atau memang ada tempat khusus Pak? Ya, jadi ini Pak ya, kita coba loncat untuk konfigurasi ya. Nah, ini kalau pasti orang berpikiran, wah ini kalau mau pakai yang digital pasti pemasangannya rumit gitu ya. Nah, ini kalau bisa dilihat untuk instalasi jalur instalasi dari digital valve ke masing-masing outlet. Ini kalau dilihat untuk digital valve ini sebenarnya hanya membutuhkan 1 ruangan gitu. 1 ruangan penyimpanan untuk digital valve ini. Nah, biasa rata-rata itu orang-orang taruh di ceiling. Kalau nggak di ceiling atau nggak misalnya pengen di belakang tembok, itu harus ada tempat yang bisa diakses gitu. Ruang kontrol gitu ya Pak? Ruang kontrol, betul. Atau misalnya taruh di kabinet atau gimana, itu preference ke pengguna sih gitu. Hanya cuma dibutuhin tempat penyimpanan digital valve ini, disambungin inlet, lalu disambungin ke pipa-pipa outlet dari masing-masing si statement ini Pak. Itu sih. Itu pipanya ada pipa khusus atau memang yang konvensional di pasaran aja? Oh, ini universal Pak, setengah inch. Oh, oke. Sama ini ada perawatan bulanan gitu? Bulanan ya Pak ya. Digital. Perawatan khusus. Kalau perawatan bulanan
perawatan bulanan nggak ada sih pasti kan. Jadi nggak kayak mobil harus ganti oli ya. Ya, Jadi atau mungkin kalau harus misalnya dibuka, harus perawatan ya, dilihat atau dibersihkan gitu. nggak sih, nggak butuh perawatan secara reguler ya. Satu waktu butuh perawatan misalnya clogging gitu ya, karena kan memang dia solenoidnya itu ada khusus gitu. Jadi perawatannya kita sarankan untuk kembali ke kita lagi ke Kaufland karena kita punya tim khusus untuk menangani dan sudah biasa menangani digital valve. Tapi selama ini kita nggak pernah ada masalah yang berarti. Tapi kalau misalnya nanti clogging atau ada masalah dengan digital valve, itu kita udah infrastruktur kita udah ready semua. Oke, berarti kalau sewaktu-waktu ada misalnya kerusakan atau ada kendala gitu ya, itu tinggal balik lagi, Betul. telepon Kohlernya aja langsung ya Pak Ivar ya. Iya. Jadi nanti Yang akan tadi, langsung ditangani. Oke, wah, menarik. Artinya tadi sih Mas Bayu, kata Pak Ivar tuh selama ini tidak ada komplain yang berarti katanya. Berarti selama ini baik-baik saja Pak. Oke. Iya, baik-baik aja. Mungkin pada saat pemasangan kalau misalnya butuh supervisi apa segala macam, support dari kita itu ready semua. Jadi infrastruktur kita sama tim support kita udah biasa menangani digital valve gitu. Karena sebelum enter sama statement ini kita udah ada digital valve namanya di TV Plus. Kalau misalnya teman-teman atau yang tahu Mas Eka, itu kita udah punya. Jadi kita udah benar-benar infrastruktur kita udah ready untuk Oke. Itu juga untuk pemasangannya berarti pakai tim khusus ya Pak? Atau bisa pakai tukang langganan biasa? Nah, ini menarik nih pertanyaannya Mas Deka ini. Nah, ini saya yakin kan ini cukup value, maksudnya cukup harganya pasti cukup mahal lah gitu ya. Pasti dari sisi pengaplikasian ya Pak Albert dan Pak Ivar gitu. Ini apakah butuh aplikator khusus atau pada saat kita membeli ini kan pasti dibelinya langsung melalui distributor Kohler ya Pak? Ya, betul. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk digital ini sebenarnya kan sebenarnya ini di pasaran pun ada gitu Pak ya digital dan secara technical orangnya itu ada yang memang bisa pasang si digital ini gitu Pak. Tapi kalau misalnya butuh supervisi atau butuh pemasangan itu distributor kita udah siap bantu Pak untuk pasang gitu. Itu udah jago-jago nih ya distributornya Kohler. Iya. Sebenarnya untuk pemasangan ini nggak rumit sih Pak yang seperti dikira gitu ya. Ini karena memang semuanya bentuknya tinggal plug and play aja sebenarnya gitu Pak. Dan juga untuk jalur pipanya ini juga sesuai dengan preference dari customer gitu. Dan juga kalau misalnya sistemnya udah ada gitu ya, mungkin sebelumnya sudah pernah pasang digital showering gitu ya, tapi pengen pakai fittingsnya si statement nih, itu bisa Pak gitu. Jadi misalnya secara sistem yang sebelumnya udah ada nih, kita pengen end user pengen ganti dengan produknya statement, itu bisa gitu karena secara ukuran itu bisa dipakai. Oke, wah menarik. Iya, betul. Oke, Pak Albert mungkin tadi ada yang kelewat. Kayaknya saya tertarik melihat kayak motif-motif statementnya tuh Pak. Kayaknya tadi ada beberapa motif atau desainnya tuh yang menarik tuh Pak. Iya. Sama ngomong-ngomong digital nih Pak, konsumsi listrik yang dibutuhkan berapa tuh Pak? Sekitar 350 Pak. 10 watt ya? 350 watt, betul. Itu posisi up atau standby Pak? Dia bisa berbeda nggak sih atau sama stabil? Pak, sama stabil gitu karena stabil karena itu kalau kita mungkin valve itu mungkin sebagai generator kali Pak ya, si valve-nya itu karena dia kan yang akan mengatur keluaran air dari masing-masing outlet gitu. Nah, yang selanjutnya Pak, jadi kalau saya lihat di slide yang sempat buka gitu ya dari Pak Albert, ada yang valve-nya ini hanya bottom-nya Pak. Nah ini nih yang kecil ini Pak. Kalau yang lain kan mungkin ada bodinya ya Pak. Nah ini fungsinya apakah sama atau bisa memang terpisah gitu Pak sebetulnya? Oke, ini apa yang maksudnya ya? Iya betul, betul Pak. Ya, jadi ini kalau untuk digital, jadi yang sebelah kiri ini adalah user interface-nya, yang sebelah kanan ini untuk on off Pak. Gitu. Tapi fungsinya bukan hanya untuk matiin hidupin aja nih Pak, ini juga untuk jadi kita untuk yang digital ini ada satu feature juga namanya warm up mode gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita mau mandi kita nggak tahu nih airnya udah
sesuai dengan temperatur yang kita inginkan atau belum gitu ya. Nah, untuk si digital ini kita bisa set, misalnya kita mau setting di 37 derajat, itu kita tinggal pencet aja, dia akan, kalau misalnya airnya sudah sampai 37 derajat, dia akan pause Pak, dia akan berhenti. Nanti kalau misalnya kita udah siap mandi, itu tinggal dipencet aja on off-nya, nanti airnya keluar itu udah sesuai dengan suhu yang kita mau itu. Oh gitu, jadi nggak harus nunggu beberapa saat gitu ya Pak. Biasanya kan ada tuh kadang-kadang kalau di pengalaman saya pada saat mengganti suhu gitu harus tunggu, kadang-kadang berubah sendiri gitu. Kalau ini bisa disetting ya Pak, jadi pas dinyalain suhunya udah bisa langsung menyesuaikan apa yang sudah kita setting gitu ya Pak. Betul. Dan juga ini semuanya digital Pak gitu. Jadi misalnya kita mau setting di berapa derajat, ini kita tinggal diputar aja knob-nya, mau di berapa derajat, nanti akan setting sesuai dengan suhu yang kita mau gitu. Dan angka suhunya tertulis seperti ini Pak? Ini Fahrenheit sih Pak ya, diganti ke Celsius Fahrenheit, bisa diganti ke Celsius gitu. Oh keren, jadi kita bisa tahu ya. Kadang-kadang kan pakai feeling nih kita nih nentuin suhunya nih. Dan kalau bisa dilihat ini dual zone Pak, jadi suhunya bisa kita atur berbeda gitu. Misalnya kita mau shower sama body spray di 37, tapi kalau untuk shower head-nya mungkin mau di 30 gitu, itu bisa. Jadi dua zone untuk yang digital gitu. Sorry saya potong Pak Bayu, Pak Dekan, ini terkait sama pertanyaan Pak Victor lagi di kolom komentar. Itu bisa beda pengaturan suhu air antara head shower dan VG atau sentralisasi dengan suhu yang sama. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Pak Victor ya. Jadi kalau misalnya bisa dilihat di gambar ini, itu nanti tergantung keluaran airnya di mana nih, yang disetting melalui atas sama yang bawah. Misalnya yang atas head shower, ya kalau di gambar ini bisa dilihat itu katalis sama deep massage gitu ya, untuk suhu yang 110 Fahrenheit. Terus untuk yang 100 Fahrenheit itu mungkin keluarnya nanti kalau dilihat di icon ini yang body spray sama hand shower, jadi bisa dibagi dua. Untuk pembagiannya nanti tergantung pemasangannya, mana yang keluar melalui atas, mana yang keluar bagian bawah. Jadi nanti semua di set melalui si setting presetnya si digital pump yang itu sendiri gitu. Nanti keluar dari atasnya mau yang mana, keluar dari bawahnya mau yang mana gitu. Oh wah, keren ya. Jadi kalau misalnya ada kita pakainya yang buat body shower, terus juga ada hand shower sama yang head shower, pengeluaran suhunya bisa beda-beda sebetulnya Pak. Ya dual zone Pak Bayu. Jadi yang atas sama bagian bawah. Misalnya yang atas tuh biasanya head shower ya, terus yang bagian bawah tuh biasanya body jet ya, body spray. Jadi nanti di body spray misalnya suhunya mau 37 derajat, terus yang dari atas mau lebih dingin gitu ya. Jadi yang atas di set 30 derajat gitu. Nah itu nanti bisa diatur. Jadi ada dual zone. Wah. Itu perbedaan zonanya ada itu maksimal nggak Pak? Jemplang gapnya gitu antara itu benar-benar bisa sejauh mungkin atau harus deketan gitu? Kayak ini kan bedanya 100 sampai 110, berarti kan cuma beda 10 derajat. 10 derajat karena kan kalau misalnya di set kurang dari misalnya kurang dari 20 derajat gitu, itu kan airnya jadinya agak dingin ya. Itu mungkin tergantung dari si air yang ada di toren ya, atau air yang keluar dari si water heaternya gitu. Jadi kalau misalnya diatur terlalu dingin juga kan ini nggak ada pendinginnya gitu, nggak bisa terlalu dingin gitu juga. Oke. Oh berarti ini juga berarti berpengaruh sama water heater yang kita pakai. Betul, iya. Jadi selama persediaan water heater masih ada, kalau misalnya water heaternya misalnya 15 liter gitu ya, itu kan mungkin cukup untuk 1-2 orang mandi. Jadi nanti orang yang ketiga tuh mesti nunggu lagi air yang panas. Jadi sebenarnya si digital clock kita itu bukan pengatur panas, tapi pengatur mixer aja. Bukan pengatur panas. Kalau misalnya air panasnya habis, ya dia akan habis dan dia nggak akan berfungsi, suhunya nggak akan sesuai seperti itu kira-kira. Itu berarti suhunya nggak akan keluar, berarti nggak akan mengeluarkan air sama sekali gitu ya Pak ya? Nunggu dulu kalau sampai akhirnya ada air, dia akan tetap mengeluarkan air, Mas Tika. Jadi dia tetap mengeluarkan air, tapi mungkin airnya nggak sesuai suhunya dengan yang kita setting. Kalau misalnya persediaan di water heater itu air panasnya habis gitu ya. Tapi kalau selama persediaan water heater masih ada, atau kalaupun pakai water heater yang solar gitu, itu kan agak besar ya kapasitasnya, yaitu dia akan sesuai suhunya gitu. Jadi tergantung kapasitas water heater, karena di fungsi valving kita itu nggak ada heaternya, nggak ada pendingin, nggak ada pemanas. Berarti akan dinotifikasi di ini ya, di display ini ya? Kalau notifikasi kita ada safety function, kalau misalnya terlalu panas dia akan mati. Dia fiturnya fitur safety, tapi kalau terlalu dingin dia nggak ada fiturnya. Cuma kalau terlalu panas dia akan otomatis memberhentikan, jadi untuk safety seperti itu. Untuk yang mechanical pump pun begitu, kita ada safety controlnya. Jadi kalau
konsumen itu atau user mau putar ke kiri yang paling panas gitu ya, itu dia ada tombolnya, ada tombol baru bisa diputar ke yang paling panas untuk safety sih sebenarnya. Kayak apa ya, simple kayak dispenser ya, dia Iya, betul. dia ada pencetan cat lock-nya gitulah gitu. Seperti itu Oke. kira-kira. Wah, menarik nih. Betul. Terus juga ada pertanyaan Pak Bayu. Ya, dari Bu Dria di sini. Ya. Dria ya, hand shower dan peralatan digital untuk perawatan untuk mendapatkan aroma air yang keluar. Terus terkait dengan kualitas atau kandungan air pun beda-beda, kadang timbul mood dan sebagainya. Kalau untuk perawatan balik lagi tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, karena perawatan balik lagi ke kita dan infrastruktur semua, tim support sudah ready. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, kita nggak butuh perawatan tertentu tergantung dari kualitas air betul, tapi di semua apa namanya device-nya, di semua fittingnya itu di dalam sudah ada filtrasinya sih. Jadi kalau misalnya clogging itu mungkin bukan dari si apa namanya keseluruhan, tapi hanya di filter bagian dalam. Jadi nanti cukup perawatan itu dicabut, filternya dibersihkan, lalu dimasukin lagi udah bisa kembali normal. Terus di bagian yang depan ini tadi Pak Albert juga udah jelasin, tinggal dipijit-pijit aja nih bagian depannya, dipijit karena ini terbuat dari karet, itu nanti juga bisa prevent dari si clogging ini sendiri gitu. Jadi nggak ada perawatan seperti itu. Ada perawatan khusus ya Pak ya? Ya, untuk perawatan khusus. Nah, ini Dan juga mungkin ada kita pertanyaan. sarankan untuk yang apa namanya yang digital shower mungkin sebaiknya menggunakan filtrasi yang baik ya. Menggunakan filtrasi yang baik, jadi apa namanya silent weight-nya tetap terjaga, terus tahan lama juga gitu ya. Jadi lebih tenang sih. Tapi itu umum ya, maksudnya semua fittings atau showering sebaiknya butuh filtrasi yang baik. Oke, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan kedua dari Bu Dria di sini. Jadi Bu Dria menanyakan apakah ada persyaratan ketebalan dinding untuk pengaplikasian pipa dan digital equipment-nya. Terlihat ada crossing pipa dalam dinding tuh Pak Far dan Pak Albert. Ya, kalau ketebalan dinding mungkin sekitar 15 cm ya, atau sekitar 2 bata ya. Karena konsil part terus kayak Vichy body spray itu yang lonjong, dia butuh kayak kedalaman itu mungkin sekitar ya 1 bata. Jadi rekomendasi dari kita itu mungkin ketebalan dinding 2 bata ya, untuk bisa instalasi dengan baik seperti itu. Terus kalau untuk yang digital showering tadi Pak Albert juga udah sempat jelasin dengan detail, dia butuh ada control room sendiri ya. Jadi kita sarankan ada control room. Jadi kalau misalnya digital shower nggak ditanam dan di-fixkan di dalam tembok ya, di balik finish wall, jadi agak susah nanti kalau misalnya ini harus bongkar tembok segala macam, jadi butuh kontrol. Itu aja sih. Oke, dan mungkin kita teman-teman Bapak Ibu sekalian masih ada pembahasan nih. Tadi ini kita lagi masih membicarakan yang digital ya. Nah, tadi juga Pak Albert dan Pak Ivar sempat mention mengenai yang Manual. apa sih istilahnya, manual apa analog? Mechanical. Sorry. Oh iya. Mechanical. Nah, ini apakah sama yang fungsi dari digital dan juga mechanical? Wah, ini malah lebih banyak nih ininya ya, button-buttonnya Pak Albert. Nah, jadi kalau secara secara outlet memang lebih banyak yang mechanical Pak. Ini kita punya yang 1 sampai 6 outlet gitu. Dan semua ini fungsinya bisa secara independen, jadi sama kayak si digital gitu ya. Tapi perbedaannya dia nggak bisa dual zone, terus nggak ada warm up. Jadi ini juga secara fungsi juga mechanical. Dan untuk pengaturan suhu, ini kalau dilihat ya UI trimnya ini juga memang bisa diatur suhunya. Tapi kalau untuk yang digital itu bisa keluar, misalnya kita mau suhu berapa nih, 33, 34 gitu. Tapi kalau ini termostatik, misalnya kita mau set 37 atau mau di lebih rendah atau lebih tinggi, ini secara mechanical gitu. Dan juga ini kalau dilihat secara fungsi spray ini bisa dioperasikan secara independen juga. Misalnya kita mau fungsiin hand shower gitu ya, ini kita tinggal pencet, terus untuk besar kecilnya itu tinggal kita puter gitu. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau nyalain untuk yang body spray atau untuk hand showernya, ini tinggal ditekan aja. Lalu untuk besar kecilnya ini juga bisa dikontrol secara independen gitu Pak. Berarti itu suhu tidak ada arus listrik sama sekali ya Pak yang digunakan ya berarti ini ya? Ya, ini jadi untuk suhu ini di putaran di sini nih Pak. Dan ini juga kalau bisa dibilang mechanical untuk si Anthem ini precise juga Pak gitu. Jadi untuk fluktuasi suhunya itu gapnya nggak lebar.
Jadi kita misalnya setting 37 gitu ya, itu untuk gap perubahan suhu itu nggak lebar. Kan biasanya kalau yang non termostatik itu, misalnya kita setting di 37, kadang-kadang airnya dingin, kadang-kadang airnya bisa berubah jadi panas sendiri gitu. Iya. Nah ini dia ngejaga suhu biar tetap precise gitu. Dan misalnya ada lonjakan suhu, itu juga ada cut off-nya, jadi aman. Dan juga trimnya ini nggak panas. Lebih stabil ya, Pak ya. Lebih stabil, betul. Nah ini juga perbedaannya lagi, kalau yang digital itu kan kita ada satu ruangan kontrol khusus ya, tapi kalau yang untuk mechanical ini ditanam di tembok di tempat trimnya yang pengen kita pasang. Oke. Jadi valve-nya juga kalau yang digital tadi kan 2, 3, 4, dan 6 ya Pak? Kalau nggak salah. 3, 4, 6, betul. Ya. Kalau ini yang mechanical 1 sampai 6. Oke. Dan itu ditanam ya Pak? Ditanam di dalam tembok berarti ya Pak? Ya betul, ini bentuk valve-nya seperti ini. Ini ditanam di tembok sesuai dengan tempat trimnya yang pengen kita pasang. Oke. Dan untuk penempatannya juga bebas, misalnya kita mau di depan, ini bisa. Jadi sesuai dengan preference aja sih Pak. Tuh. Mungkin itu aja sih perbedaannya antara digital dan mechanical. Lalu ada satu lagi, ini yang expose nih Pak. Jadi kalau misalnya butuh yang bukan konsil ya, yang expose bath and shower gitu ya. Nah ini ada pilihan seperti ini. Ini 2 keluaran air, jadi hand shower dan spout. Ini bisa dilihat, ini pencetannya ada 2 ya, berarti ada 2 keluaran air. Lalu ini ada yang berikut dengan head showernya gitu. Nah ini secara fisiknya seperti ini. Nah ini sebelah kanan untuk ngatur suhu termostatik. Lalu ini untuk ngatur untuk keluaran airnya. Gitu. Itu maksimal 6 juga Pak untuk keluaran airnya? Kalau ini 4 Pak. Wah ini yang paling gitu ya. Kalau expose itu 4. Nah, ini yang expose ini kan kalau saya lihat ya agak menonjol keluar ya, terekspos gitu ya Pak. Itu fungsi atasnya apakah juga bisa kita fungsikan untuk ya taruh sabun atau disarankan jangan Pak gitu? Ya. Jadi kalau dilihat secara desain memang ini menonjol ya Pak ya. Ini memang bisa untuk ditaruh untuk peralatan mandi gitu. Dan ini juga ada covernya Pak. Jadi kalau yang hitam-hitam ini sebenarnya cover. Gitu. Oke. Jadi ada bisa, fungsinya juga. ada fungsinya, betul. Jadi untuk taruh peralatan mandi atau apa gitu. Jadi aman lah, ini juga ada covernya, bisa dicopot pasang, bisa kita bersihkan. Bisa dicopot pasang Pak, berarti bisa ini dong apa? Kita kombinasi gitu, misalnya bosan warna hitam, misalnya kita belum ada Pak, mungkin di stikerin sendiri kali ya. tapi apa namanya untuk warna nggak ada gitu, satu gitu. Tapi warna ini satu Pak. Warnanya untuk warna body ada beberapa varian, tapi untuk covernya ini kita nggak bisa nih, misalnya kita besok pengen ganti pink atau gimana itu nggak bisa. Jadi memang bisa dicopot pasang tapi nggak bisa diganti-ganti gitu. Oke. Nah ini menarik banget nih Pak. Jadi ada 2 pilihan ya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang cukup modern. Dan saat ini kita udah masuk ke dunia digital, ada pilihan digitalnya untuk mempermudah penggunaan ya Pak. Tapi kalau misalnya yang masih merasa wah saya kayaknya masih suka yang fungsi-fungsi analog gitu, atau yang harus pakai tenaga sedikit gitu ya. Ini juga menyediakan yang tadi istilahnya Pak, maaf? Mechanical. Oke. Wah, menarik nih. Warnanya juga itu menyesuaikan Pak? Banyak juga? Iya, sama. Warnanya sama, tadi ada 4 gitu. Oke. Dan juga ini feeling untuk yang mechanical ini juga ada feelingnya Pak. Jadi kalau misalnya kita putar itu ada feelingnya. Jadi memang secara user experience-nya maupun yang digital atau yang mechanical itu diperhatiin juga gitu. Jadi biasanya kan kalau putar kita kalau nggak ada feel-nya nggak enak ya. Ini kalau ini ada feel-nya itu yang bikin kita berasa kalau ini berfungsi gitu lah. Feel-nya tuh kayak kayak agak berat atau kayak tek gitu Pak kalau pada saat diputer gitu Pak. Dia apa ya? Kayak apa ya Pak Bayu ya? Kayak kalau Pak Bayu pernah muter volume
di audio jadul tuh ya. Oke, Kayak iya, gitulah iya, kurang iya. lebih feel-nya. Jadi berasa perubahan dari Iya, suhunya, berasa. dari tekanannya juga gitu ya. Nah, kalau yang saya rasain yang termostat yang paling kiri itu yang agak berat. Ya, Oh, jadi oke, feel-nya oke. agak berat. Tapi kalau misalnya yang volume yang bagian kanan ini kan intuitive control, jadi dia dipencet, nanti dia akan keluar gitu loh, nonjol. Nah di nonjolan itu juga ada karetnya, jadi kalau misalnya satu waktu pas lagi mengoperasikan itu ada licin karena Iya. sabun atau segala macam, itu ada karetnya, ya, jadi mudah dioperasikan. Terus pas Oh. diputer dia agak entek sih, kayak apa ya? Dia kayak kita puter volume audio zaman dulu gitulah, kayak gitu kurang lebih. Wow. Berasa ininya berarti Pak ya, perubahannya Ya, nanti ya berasa pada saat perubahannya kita gitu ya. ubah putarannya seperti itu. Kayak Oke. Ya, balik lagi ke Pak Albert. Silakan Pak. Masih ada yang ingin ditambahkan mungkin mengenai anthem ini Pak? Ya mungkin itu aja sih, sekian dari saya. Saya hanya summary aja sedikit, jadi mengenai si statement and anthem ini sebenarnya memberikan kebebasan kita, terus juga untuk para desainer, para arsitek itu bisa apa ya, mengeluarkan ide-ide lah yang untuk diberikan kepada customer gitu dalam bentuk hal desain segala macam. Jadi memberikan tidak ada batasan lah kayak gitu. Jadi untuk berekspresi secara desain juga, dan pilihan warna juga banyak gitu. Jadi bisa memberikan salah satu solusi juga gitu. Dan untuk masalah di showroom gitu sih Pak. Jadi ini ada platform digital kami namanya Katalog Pro. Jadi Katalog Pro ini adalah fungsinya sebagai tempat atau platform yang dimana bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian yang berprofesi sebagai arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Nah, di Katalog Pro kita sudah menyediakan informasi data teknis mengenai produk-produk material building. Jadi pada saat diklik ke kategori arsitek interior misalnya, dan di sini akan ada keluar subkategori dari pekerjaan tersebut, sama halnya seperti kategori pekerjaan sipil dan MEP. Dan halaman pertama yang akan Bapak Ibu atau teman-teman lihat itu adalah halaman brand news. Nah, di sini brand news adalah halaman di mana kita bisa melihat informasi-informasi terupdate tentang brand-brand yang sudah ada di halaman Katalog Pro, aktivitas-aktivitas Katalog Pro seperti produk kali ini, dan juga berbagai macam informasi-informasi terupdate dari brand-brand yang ada di dalam Katalog Pro atau aktivitas-aktivitas yang lain. Dan juga seperti yang saya sampaikan di depan, fungsi dari Katalog Pro adalah di sini untuk membantu teman-teman dan Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi dan teknis tentang produk-produk material building. Jadi apabila misalnya kita masuk ke kategori arsitek interior dan kita masuk ke kategori sanitary di sini, dan di sini kita akan masuk ada berbagai macam brand-brand dari sanitary yang bisa teman-teman atau Bapak Ibu pilih gitu. Nah, kita bisa pilih di sini mana sih yang cocok untuk project yang sedang kita kerjakan. Misalnya kita sedang membutuhkan spek produk Kohler, kita tinggal masuk ke halaman Kohler di sini, dan kita di sini akan bisa melihat Kohler itu dari mana sih, kantornya di mana. Kalau misalnya mau main ke lihat-lihat produknya, itu bisa kemana, dan di sini sudah ada informasinya. Dan yang terpenting di sini juga kita sudah sematkan dan encourage ke teman-teman brand termasuk Kohler menempatkan supportnya. Jadi support ini adalah PIC apabila teman-teman atau Bapak Ibu ingin menghubungi langsung PIC dari Kohler. Dan di sini sudah ada Bu Matilda dan sudah ada nomor handphonenya. Jadi di sini bisa langsung menghubungi Bu Matilda langsung ke handphonenya. 3. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ya, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mudah-mudahan di sesi kali ini teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru khusus dari Kohler, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu produk yang menjadi solusi bagi desain-desain dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Seperti itu, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.